Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Debat Panas. Channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas ya. Dan di kesempatan ini saya ingin kembali meluruskan ya. Walaupun kemarin di HMC saya sudah live membahas ini, tapi saya rasa saya perlu buat satu video khusus ya, yang lebih singkat, lebih padat membahas hal ini. Dan saya harap video ini bisa di-share oleh teman-teman kepada khalayak ramai ya untuk membentengi umat dan juga menangkis berita-berita hoax yang dibikin oleh channel-channel sebelah. Ya karena kita tahu channel-channel sebelah atau channel-channel Kristen ini sekarang lagi ejakulasi dini. Ya, mereka terlalu senang dengan berita yang jelas-jelas belum pasti kebenarannya ya. Saat berita itu belum pasti kebenarannya, tiba-tiba mereka langsung ejakulasi dini. Mereka terlalu gembira. Mereka langsung membuat berita dengan besar-besaran, dan yang saya takutkan adalah banyak umat Muslim awam yang nggak tahu berita sebenarnya, jadi kemakan berita hoax mereka. Ya, karena berita hoax itu kadang-kadang bisa menyesatkan orang, bukan kadang-kadang sih, berita hoax itu menyesatkan orang, dan kadang-kadang orang malas ngecek. Ya, ada orang yang tipikalnya dia nggak ngecek lagi kebenarannya, dia langsung telan mentah-mentah. Itu yang kita takutkan terjadi kepada saudara-saudara Muslim kita. Ya, jadi di sini saya membuat video singkat supaya teman-teman bisa lebih gampang men-share video ini ya. Jadi yang pertama saya ingin jelaskan, ini dimulai dari saat MUI ya membuat atau banyak media-media mainstream yang mengangkat berita MUI ya, Majelis Ulama Indonesia ungkap dugaan penyebab warga Langkat banyak yang murtad. Ya, sebenarnya ini dibuat karena memang MUI Sumut saat itu mendapatkan kabar. Ya, jadi berita ini dibuat karena MUI Sumut itu mendapatkan kabar terjadi pemurtatan. Ya, terjadi gelombang murtad di wilayah Langkat yang disebabkan sekelompok orang, ya, sekelompok orang yang kita sebut juga sebagai misionaris lah. Ya, ada sekelompok orang Kristen yang memasarkan atau menjajalkan agamanya door to door. Jadi ada sekelompok orang yang memaksakan orang-orang di wilayah Langkat yang Muslim, yang KTP-nya Islam untuk menjadi Kristen. MUI mendengar hal tersebut, ya terus dia langsung menyurati MUI Langkat. Ya, jadi ada rumor, ada sekelompok misionaris yang melakukan penginjilan di sana. Ya, sedangkan berita, ya tahu sendiri lah wartawan ya, namanya wartawan kadang-kadang belum pasti pun mereka sudah tulis karena berdasarkan apa yang sedang terjadi, apa yang sedang digelisahkan ya. Jadi MUI Sumut memang gelisah karena mendengar ada misionaris yang bergerak di wilayah Langkat. Ya, ada sekelompok misionaris yang mencoba mengkristenkan orang dengan cara masuk ke desa-desa, masuk ke pelosok-pelosok. Jadi kabar itu memang benar ya, ada misionaris yang bergerak secara terstruktur ya, mereka terstruktur dan masif ya, masif. Oke, jadi setelah berita itu diangkat ya, channel-channel Kristen itu langsung ejakulasi. Teman-teman bisa lihat ya, ini channel-channel Kristen yang sedang ejakulasi dini ya. Dari Injil Haba Beget, merinding. MUI Sumut mengatakan jumlah warga Langkat murtad sangat memprihatinkan. Nah, dia bikin gambar orang yang lagi baptis ya. Padahal ini entah gambar apa ya. Dan ini lumayan laku ya, digiring oleh teman-teman kita di sebelah. Terus ini Scott juga. Warga Langkat murtad rame-rame. MUI salahkan faktor eksternal dan internal Islam. Iman lemah Muslim ya. Ya sama gitu ya, diangkat berita ini. Baptis 300 Muslim versus murtad massal di Langkat. Ini Muriwali ya. Viral Langkat alami murtad massal. Ya, ini juga sama. Satu kabupaten murtad massal. Ada apa ini gitu ya. Jadi ini kronologi warga di Langkat. Jadi berita ini betul-betul menghebohkan. Ya, warnanya juga sama ya. Angka kepindahan agama marak di Langkat Sumut gitu. Ya, teman-teman bisa lihat semua channel-channel Kristen tuh ejakulasi. Ya, begitu senang mendengar berita tersebut. Ya, mereka nggak ngecek-ngecek lagi. Yang namanya orang sudah heboh sendiri ya. Mereka terlalu heboh dengan berita itu. Mereka langsung telan mentah-mentah dan beritakan. Walaupun sebenarnya channel-channel Kristen tuh tahu bahwa ini belum tentu benar. Ya, semua channel-channel Kristen pun
mengetahui lah kalau ini belum tentu benar gitu. Cuman yang namanya mereka udah terlalu euforia supaya bisa menipu jemaatnya, itu mereka sebarkan. Padahal MUI di situ mengatakan bahwa dia akan cross check. Ya, dia sedang akan meng-cross check kabar tersebut karena memang terdengar ya ada misionaris yang turun. Itu yang kita takutkan ya. Kalau udah misionaris bergerak dengan terstruktur dan banyak, ya masif, itu MUI tentu saja langsung mewanti-wanti, ya langsung mau ngecek ke lapangan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, agar kita jangan kecolongan, ya agar kita jangan sampai kecolongan oleh para misionaris ini. Tetapi teman-teman Kristen langsung menghebohkan berita itu, seakan-akan itu sudah terjadi. Padahal nggak ada ya. Sekali lagi saya tegaskan, berita itu tidak benar. Ya, berita itu tidak benar dan saya akan tampilkan bukti-buktinya ya. Di sini saya akan tampilkan bukti-buktinya. Tetapi ini jaringan saya lagi lelet. Mohon ditunggu sebentar ya. Ini jaringan saya lagi bermasalah, lagi nggak bisa share screen. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin inilah pekerjaan dari roh itu ya. Roh-roh yang jahat itu yang selalu mencegah berita benar tersebar. Mereka maunya itu berita hoax saja yang tersebar, sehingga nih saya lagi bermasalah dengan internet. Aneh sekali ya, sangat jarang pagi-pagi buta internetnya rusak. Biasanya kalau jam sibuk jam 8 malam, ini masih jam pagi, sudah seperti ini nampaknya saya dikerjain sama roh-roh jahat yang ada di udara ini ya, yang selalu mendukung berita-berita hoax itu tersebar. Mereka nggak mau berita-berita yang benar itu tersebar ya. Jadi saya ingin katakan MUI Langkat langsung bergerak cepat ya, karena MUI Sumut menyurati MUI Langkat, MUI Langkat langsung ya, Kabupaten Langkat langsung bergerak ya menelusuri kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Langkat untuk mensurvei, mencari tahu ada berapa orang yang murtad. Ya, apakah benar ada yang murtad, terus berapa orang di tiap kecamatan, biar bisa disensus, biar bisa didata, terus dicari tahu gitu kan, biar jadi pelajaran juga bagi pihak Muslim. Kalaupun ada yang murtad, alasan murtadnya apa? Ya biar kita tahu alasan murtadnya, misalnya dia lebih yakin, ya udah. Kalau alasan murtadnya karena perut dan di bawah perut, ini biar bisa diberikan penyuluhan, ya biar bisa diberikan arahan supaya jangan kecolongan lagi seperti ini gitu. Karena ini kan nggak baik kalau ada orang murtad karena sesuatu yang diiming-imingi. Jadi supaya mencegah hal itu, MUI bergerak, ya, MUI bergerak. Ya, di sini teman-teman bisa saksikan ya, ini saya tampilkan, ya walaupun agak lemot, ya nih ya, teman-teman bisa lihat di sini beritanya, MUI Sumut pastikan kabar warga di Langkat banyak murtad itu hoaks ya. Jadi berita itu hoaks. Setelah tanggal 15 muncul berita ini, tanggal 17 langsung diklarifikasi bahwa berita itu hoaks ya. Di sini tulis, meluruskan soal kabar warga di Langkat banyak yang keluar dari agama Islam. MUI Sumut memastikan kabar itu tidak benar. Setelah di-cross-check ke MUI Langkat, mereka sudah melakukan pengecekan ke lapangan. Ternyata tidak ada yang murtad, kata Sekretaris Umum MUI Sumut Profesor Asmuni kepada Detik Sumut Selasa ya. Terkait wanita N yang murtad, ya di sini tulis juga terkait wanita N yang murtad, Asmuni mengatakan wanita itu bukan penduduk asli Langkat. Asmuni mengatakan wanita itu merupakan penduduk Deli Serdang yang dibawa oleh suaminya ke Langkat. Jadi perempuan ini KTP-nya sebenarnya bukan Langkat, tapi dia domisili sebenarnya di wilayah Deli Serdang, cuman dibawa oleh si cowok ke wilayah Langkat dan dibuatkan KTP Langkat. N yang murtad itu dia bukan penduduk Langkat, dia penduduk Deli Serdang, Sunggal KTP-nya. Dipindahkan suaminya ke Langkat dengan proses yang singkat melalui Dukcapil tuturnya. Asmuni menjelaskan, pihak Polres setempat juga tidak mau menerima laporan dari keluarga dari N. Hal itu karena N dianggap sudah dewasa. Ya, jadi nggak dianggap sebagai penculikan. Nanti saya jelasin ya. Makanya Polres tidak mau menerima aduan orang tuanya soal anaknya dilarikan, karena anaknya sudah 21 tahun ke atas, ujarnya. Asmuni menambahkan, terkait keterangan awal MUI Sumut yang mendapatkan laporan murtad, hal itu disampaikan sebelum melakukan pengecekan di lapangan. Ya, jadi dikatakan yang berita kemarin itu dibuat karena belum ada pengecekan di lapangan, tapi baru mendengar kabar. Ya, sudah ada kabar tapi belum dicek di lapangan. Setelah melakukan pengecekan, dipastikan banyak yang murtad itu tidak benar. Jadi sebenarnya dari data yang mereka sudah lacak, tidak ada pemurtadan di Langkat, itu tidak ada. Ya.
Jadi kita akan bahas tentang wanita ini juga ya, wanita N ini. Siapa wanita N ini? Jadi sebelumnya saya mau tampilkan, ini surat dari MUI Langkat. Teman-teman bisa lihat ya. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Langkat ya, ini tanggal 17 Mei disurati kepada MUI Pusat atau MUI Provinsi Sumatera Utara ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring salam semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta sukses dalam menjalankan tugas sehari-hari. Amin. Sehubungan dengan ramai dan viralnya pemberitaan di media massa tentang pemurtatan yang terjadi di Kabupaten Langkat, DP MUI Langkat dengan ini merasa perlu memberikan penjelasan dan bantahan sebagai berikut. 1. Benar terjadi kasus pemurtatan terhadap Nur Habibah Brutu yang sedang diinvestigasi oleh MUI Langkat dan MUI Provinsi Sumut karena menikah dengan Johnson Denny Putra Hutajulu yang dinilai penuh rayuan dan tipuan, serta kasus ini sudah ditangani oleh kuasa hukum yang sedang berproses. 2. MUI Langkat melapor kepada MUI Sumut sesuai mekanisme yang berlaku karena kasus ini melibatkan juga daerah lain, yaitu Kabupaten Deli Serdang. Karena Nur Habibah Brutu aslinya adalah warga Dusun 3, Jalan Blok Gading, Tanjung Gusta, Sunggal, Deli Serdang, yang tanpa prosedur yang sah dipindahkan KTP dan kakaknya ke Langkat. 3. Tidak benar ada pernyataan baik yang bersumber dari MUI Langkat atau MUI Sumut yang menyatakan telah terjadi pemurtatan secara massal dan masif di Kabupaten Langkat. Ya, tidak benar. 4. Dari hasil investigasi dan pengumpulan data dari 23 kecamatan melalui Ketua MUI Kecamatan dan Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Langkat, bahwa dalam kurun waktu Januari 2021, ya, dari 2021 Januari sampai Mei 2022, tidak ada kasus pemurtatan di Kabupaten Langkat sebagaimana terlampir ya. Ini lampirannya. Teman-teman bisa lihat. Ya, ada 23 kecamatan di Langkat. Ada 23 kecamatan dan ini disisir satu-satu kecamatan, tidak ada ya satupun tidak ada kasus pemurtatan yang terjadi di sana. Jadi berita itu tidak benar, apalagi berita dari orang Kristen ya, dari channel-channel Kristen yang menyatakan banjir murtadin ya, tsunami murtadin itu hoax semua. Jadi semua channel Kristen itu sebenarnya tukang buat berita hoax ya. Ini tukang berita hoax semua ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat itu buktinya. Terus perihal kasus perempuan tersebut, ya perempuan tersebut bernama Nur Habibah ya, ini nama orangnya. Teman-teman bisa lihat ini perempuan tersebut. Dia sebenarnya bukan KTP Langkat, ini KTP baru. Kalau teman-teman lihat ini KTP baru dibuat ya. Jadi sebelumnya dia tinggal di Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang, terus dipindahin jadi Kabupaten Langkat. Ini namanya Nur Habibah Boru Brutu ya. Nur Habibah Boru Brutu. Di sini teman-teman kalau lihat agamanya sudah jadi Kristen ya, terus di sini sudah statusnya kawin. Jadi sudah Kristen dan kawin, ini alamat si cowok. Ya, alamatnya si cowok saya sensor supaya jangan ada aneh-aneh ya, supaya jangan ada aneh-aneh. Jadi ini perempuan tersebut dan alhamdulillah sekarang perempuan tersebut sudah berhasil dipulangkan. Ya, sudah dipulangkan kepada orang tuanya. Ini ibu dan bapaknya ya sudah berhasil dipulangkan kepada orang tuanya. Setelah bantuan dari MUI ya, dari MUI mencari lokasi si perempuan dan menjumpai keluarga si cowok ya, terus dipulangkan baik-baik karena memang mungkin cowoknya lihat gitu kan, wah ini udah MUI yang turun tangan, kalau mereka masih mau melawan ini bakal jadi masalah besar. Jadi terakhir akhirnya perempuan ini dipulangkan, ya Nur Habibah ini dipulangkan dan saat ditemukan Nur Habibah ini sedang dikurung dalam satu rumah, ya sedang dikurung di satu rumah. Saya bacakan kronologisnya ya, ini suratnya. Ya jadi saya jelasin dulu. Pertama, Nur Habibah Boru Brutu awalnya berkenalan dengan seorang non-muslim bernama Johnson Denny Putra Hutajulu melalui aplikasi media sosial. Jadi si cewek sama cowok kenalan melalui medsos. Ya, terakhir komunikasi-komunikasi terus ya. Bahwa Johnson Denny Putra Hutajulu, ini nama cowoknya ya. Teman-teman bisa lihat, nama cowoknya adalah Johnson Denny Putra Hutajulu dan ibunya pernah menjanjikan Nur Habibah akan dimasukkan kerja dan meminta semua dokumen ijazah asli Nur Habibah yang sampai saat ini belum diserahkan kembali kepada Nur Habibah. Jadi dijanjikan akan kerja. Jadi kamu bisa dapat kerja nih di wilayah Langkat. Itulah kenapa si cewek mau ikut ke Langkat. Ya, jadi si cewek ditawari, kamu nanti kerja aja di Langkat ini. Ambil dulu ijazah kamu sama KTP kamu, serahkan kepada si cowok.
nanti kamu dapat kerja. Jadi supaya gampang, kamu tinggal di tempat si cowok dulu. Jadi si cewek ikut sama si cowok ya, ikut sama si cowok, tinggal sama si cowok supaya lebih dekat ke tempat kerja atau ke tempat yang mau dilamar ini ya, tempat lamaran kerja ini. Jadi yang dijanjikan punya tempat kerja. Terus bawah Nur Habibah Boru-Berutu dibawa pergi oleh Johnson Denny Putra Hutajulu selama lebih kurang 5 bulan dengan dijanjikan bahwa Johnson Denny Putra Hutajulu akan memeluk agama Islam dan menikahi Nur Habibah Boru-Berutu secara agama Islam. Jadi ini sudah dibawa lari selama 5 bulan ya, si cewek sudah dibawa lari selama 5 bulan dan mereka terakhir juga pacaran dan dijanjikan akan dinikahi. Jadi si perempuan dijanjikan akan dinikahi secara Islam ya, akan dinikahi secara Islam dan si cowok juga akan ikut jadi agama Islam. Itulah kenapa si perempuan mau. Ya, si perempuan mau ikut karena dijanjikan hal tersebut. Ya. Terus bahwa sejak Nur Habibah Boru-Berutu dibawa pergi oleh Johnson Denny Putra Hutajulu, Nur Habibah Boru-Berutu tidak boleh bertemu dan berkomunikasi dengan orang tua dan keluarganya oleh Johnson Denny Putra Hutajulu. Jadi handphone si perempuan disita, ya perempuan itu tidak boleh kontak dengan keluarganya. Jadi supaya perempuan itu nggak lari, dia dikurung di dalam satu rumah, di dalam satu kamar, ya nggak boleh kemana-mana, HP-nya semua disita. Jadi si perempuan itu benar-benar disekap, diculik ya. Dan selama 5 bulan, dia dicuci otak ya, dijelasin tentang kekristenan. Dijelasin tentang siapa itu Yesus dan lain-lain. Kita lanjut. Bahwa ketika orang tua dan keluarga Nur Habibah Boru-Berutu ya, keluarga perempuan berusaha mencari keberadaan Nur Habibah dan bertanya kepada ibu dan keluarga Johnson Denny Putra Hutajulu, ibu dan keluarga Johnson Denny Putra Hutajulu selalu tidak memberitahukan keberadaan Nur Habibah ya. Jadi keluarga perempuan tentu saja panik. Ya, tentu saja siapa yang nggak panik melihat anak perempuannya hilang ya 5 bulan gitu kan, dicarilah. Tetapi keluarga cowok, keluarga si Johnson nggak mau kasih tahu ya. Terus Johnson Denny Putra Buru tidak pernah memenuhi janjinya untuk akan memeluk agama Islam dan menikahi Nur Habibah Boru-Berutu secara Islam. Ya, jadi dia dinikahi tapi bukan secara Islam. Ya, jadi janji dia untuk menjadi agama Islam dan menikahi secara Islam tidak ditepati oleh Johnson. Yang ada si Johnson ya malah menikahi Nur Habibah dengan cara Kristen, dengan cara pemberkatan nikah di gereja. Ya, melainkan Johnson Denny Putra Hutajulu dan keluarganya melakukan tipu muslihat dan ancaman kepada Nur Habibah Boru-Berutu agar mau dibaptis dan menikah secara agama Kristen dengan Johnson Denny Putra Hutajulu. Jadi terakhir yang ada si perempuan itu dibaptis, ya udah dibaptis, dinikahkan secara Kristen. Dan dari surat baptisan itu dipakai oleh si Johnson, ya surat baptis dari gereja itu dipakai oleh Johnson untuk mengurus KTP-nya. Ya, jadi supaya bisa diurus KTP-nya berubah dari sebelumnya KTP-nya agama Islam diubah menjadi Kristen dan sudah menikah. Ya, tadi KTP saya sudah kasih lihat. Jadi KTP-nya berubah menjadi seperti ini. Ya, yang sebelumnya ini dia Islam dan belum kawin, ya, tiba-tiba jadi Kristen dan kawin. Karena diubah sama si cowok berdasarkan surat baptisan itu ya, dijadikan referensi agar bisa mendapatkan KTP baru. Ya. Bahwa Johnson Denny Putra Hutajulu dan keluarganya dengan secepat mungkin mengurus pencatatan perkawinan dan memindahkan dokumen kependudukan Nur Habibah Boru-Berutu di Dukcapil Kabupaten Langkat, dan dalam proses pengurusan dan penertibannya patut diduga adanya terjadi tindak pidana. Bahwa ketika orang tua dan keluarga Nur Habibah Boru-Berutu mendapati Nur Habibah Boru-Berutu terkurung dalam sebuah rumah yang dikunci oleh Johnson Denny Putra Hutajulu. Ya, kami mendukung Nur Habibah untuk mengungkap pemurtatan yang sistematis dan terorganisir ini dan melaporkan kepada pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana yang terjadi dalam rangkaian peristiwa pemurtatan terhadap Nur Habibah agar tidak ada lagi wanita muslimah yang menjadi korban pemurtatan di kemudian hari. Ya, jadi teman-teman harus lihat. Yang pertama, ya ini memang ada rencana dari pihak Oten ya untuk mengkristenkan orang dengan cara rudal, ya dengan cara rudal Salome. Ini salah satu teknik yang paling sering dipakai dan salah satunya digunakan oleh teman kita, yaitu Joker Swasta ya. Teman-teman kalau tahu si Joker Swasta, salah satu pendebat Kristen, juga melakukan hal itu. Banyak wanita-wanita muslimah yang berhasil dia murtadkan dengan cara dirudal Salome oleh dia. Begitu juga dengan si perempuan ini ya. Perempuan ini selama 5 bulan juga sudah dirudal Salome,
oleh si Johnson dan sudah menikah, tapi secara Kristen, dipaksakan untuk menikah secara Kristen. Ini benar-benar tindakan nggak terpuji. Jadi temuan di wilayah Langkat tentang pemurtatan nggak ada ya, kasusnya nol. Kalaupun perempuan ini dianggap murtad, dia dari Deli Serdang, ya dari Deli Serdang pindah KTP ke Langkat, itu pun dengan cara yang tidak terpuji, ya, dengan cara menculik perempuan tersebut. Yang jadi masalah adalah kasus ini dilaporkan ke polisi, tetapi teman-teman sudah baca ya tadi di detiknews.com juga sudah ditulis, polisi nggak mau urus karena dianggap perempuan ini bukan diculik, dianggap kawin lari. Ya polisi bersikeras mengatakan ini masalah agama dan ini masalah kawin lari, kami nggak mau urus. Ya karena takut mungkin ya, kepolisian juga takut ini bakal jadi masalah besar, jadi mereka menganggap ya urusan kalian lah kekeluargaan, karena perempuan juga sudah umur 24 tahun. Ya, si perempuan udah umur 24 tahun, jadi polisi nggak mau urus, nggak anggap itu penculikan. Terus yang kedua, ya karena memang ada akte nikahnya ya, kepolisian mengatakan mereka kan ada akte nikah, jadi benaran udah nikah, jadi polisi nggak bisa urus, kecuali ada penculikan orang, ya jelas itu penculikan. Ini ada akte nikah, ya terus ada dibaptis gitu. Dan ini lagi ditelusuri gitu ya, kalau bisa memastikan bahwa tindakan itu adalah tindakan palsu, tindakan tidak benar, maka MUI akan terus meminta kepolisian atau mendesak kepolisian untuk memprosesnya ya. Terus di sini teman-teman bisa lihat memang terjadi pemurtatan yang secara sistematis di wilayah Langkat. Bahkan ada temuan, ini belum kita bongkar ya, nanti akan kita bongkar karena belum fix gitu. Kalau saya yang belum fix akan saya bilang belum fix, kalau masih berita saya akan bilang berita. Ya, saya selalu di channel saya seperti itu. Jadi kita ada menemukan ya sekelompok orang di wilayah Langkat menjanjikan pekerjaan. Jadi ada orang yang datang ke satu kelompok masyarakat ya, kan biasalah ibu-ibu ya, nggak ada kerjaan, semua di depan rumah ngumpul-ngumpul. Jadi ada orang yang menawarkan mereka kerja. Tapi cara nawarkan seperti ini. Dia bilang, bosnya nggak mau kalau KTP-nya Islam, maunya Kristen. Jadi kalian bisa dapat kerja, tapi harus Kristen. Warganya ya nggak mau lah, Pak kami Islam, mana mungkin kami Kristen. Oh ya udah nggak apa-apa, KTP aja kalian ganti. Jadi bujuk rayunya adalah KTP kalian ganti jadi Islam. Nanti saya yang urusin gitu. Ya, jadi yang menawarkan kerja ini yang mengurusin KTP-nya. Dia bilang kalian nggak keluar biaya, ya, kalian nggak keluar sesen pun kalian dapat kerja. KTP serahkan ke saya, biar saya urusin jadi Kristen. Nanti kalian dapat kerja. Dan kalian nggak rugi ya. Jadi janjinya kalian nggak rugi. Kenapa? Kan KTP aja yang Kristen, tapi kan kalian tetap sholat, kalian tetap ke masjid, kalian tetap Islam, nggak ada yang tahu. Ya, jadi mereka menjanjikan dengan cara-cara seperti itu, dengan mengatakan kan yang berubah cuma KTP, iman kalian kan nggak berubah. Dan warga sebagian ada yang mau, ya, sebagian ada warga yang mau. Kenapa? Karena bagi warga nggak ada ruginya gitu kan, dapat uang lagi, dijanjikan uang, kalian cuma ganti KTP doang. Ya, ada beberapa yang sampai ditawari uang, KTP kalian jadi Kristen, dikasih uang, toh iman kalian nggak berubah, nggak ada yang tahu kalian jadi Kristen. Kalian kan bukan ke gereja, kalian tetap ke masjid. Ya, jadi cara-cara misionaris itu sudah seperti itu dia buat. Dan saya rasa, ya, kami menyimpulkan bahwa misionaris ini sengaja membuat itu supaya ada laporan ke pusat. Misionaris ini kan pekerjaan, ya, ada bosnya, atasannya pasti punya target dong. Misalnya kamu ke daerah Langkat, minimal harus bawa 50 orang jadi oten. Jadi dengan membuktikan, ya, dengan melampirkan KTP, dia bisa membuktikan bahwa kerjanya berhasil. Jadi si misionaris ini ya kita sebut misionaris A. Misionaris A ini akan melaporkan kepada bosnya, kepada kantornya bahwa dia berhasil. Ya, ada KTP sebanyak 50 yang berhasil dia ubah dari Islam menjadi Kristen. Ada lampiran gitu kan. Ini KTP mereka saat Islam, ini KTP mereka saat Kristen, ini data kependudukan bahwa terjadi memang angka Kristen meningkat. Ya, bahkan kita udah lihat 2 tahun terakhir, Kristen itu dari 9% naik ke 10%. Ada kenaikan 0, sekian persen, belum sampai 1. 0, sekian persen. Jadi ada dua hal yang membuat kenaikan itu. Yang pertama, banyaknya orang Kristen yang pindah dari kabupaten lain menuju Kabupaten Langkat. Karena itu kan kabupaten yang bersebelahan ya, tetangga dengan Deli Serdang dan Tanah Karo. Tanah Karo itu mayoritas Kristen. Jadi ada perpindahan naik. Dan yang kedua, ada orang Islam
Yang murtad secara KTP. Jadi murtadnya bukan iman, tapi KTP-nya doang yang murtad. Itu karena dijanjikan kerjaan dan uang. Ya, jadi ini jahatnya misionaris ini. Demi mencapai target gitu. Namanya juga mereka bawahan ya. Ini ibaratnya kayak atasan suruh anggotanya, saya nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus berhasil beli tanah itu. Ya kadang kalau kita nonton film kan gitu kan. Bosnya perintahkan saya mau beli tanah itu. Dia suruh anggotanya. Anggotanya lobby baik-baik nggak bisa masuk. Ya. Terakhir dia menggunakan kekerasan. Dia gunakan preman. Ya dia serang desa tersebut dengan segala macam caranya. Yang penting mereka sampai menjual tanahnya gitu ya, diancam supaya jual tanahnya. Ini sama misionaris itu. Mereka pertama kan jelasin kekristenan, tapi kan nggak laku. Agama ini siapa yang mau nyembah? Menyembah pagan, ya. Umat Muslim ditawari agama Kristen nggak mau, nggak laku. Ya udah terakhir dia punya misionaris menggunakan segala cara. Terpikirlah, udahlah kita ganti aja KTP-nya. Yang penting Bapak masih Islam gitu kan. Yang penting KTP-nya. Kan atasannya nggak tahu, bosnya kan nggak tahu. Bosnya cuma lihat, oh udah berhasil kau ganti jadi Kristen. Ya, donaturnya cuma tahu, oh kamu sudah berhasil. Itu yang akan dilaporkan. Dan donatur tentu saja akan senang. Ya, contoh misalnya donaturnya udah targetin, setiap orang yang berhasil kamu murtadkan, saya kasih 1 juta. Ya, satu orang yang berhasil murtad 1 juta. Ya udah, saya tawari 500 ribu, saya tawari 300 ribu kepada penduduk. Kamu ganti aja KTP. Saya kasih uang nih 200 ribu. Biaya untuk ganti KTP misalnya 200 ribu juga. Ya udah keluar 400 ribu. Keluar 400 ribu KTP jadi Kristen. Dia bisa lapor, bisa klaim 1 jutanya. Ya, bisa klaim uang tersebut. Itu yang sedang terjadi di wilayah Langkat. Dan nampaknya bukan di wilayah Langkat aja, tapi di seluruh Indonesia terjadi hal-hal seperti ini. Misionaris itu bergerak dengan sangat terstruktur dan sistematis. Karena apa? Ada donaturnya ya. Ini sebenarnya yang kita sayangkan bisa terjadi kenapa? Karena ada donatur. Kalau nggak ada donatur, nggak mungkin terjadi. Siapa yang mau capek-capek turun ke lapangan seperti itu? Kecuali memang sambilan ya. Kayak saya dulu ya. Saya dulu juga tergabung dalam tim misionaris. Tetapi saya memang di gereja saya dulu nggak ada budget gituan. Gereja kami dulu nggak ada budget memurtadkan orang dapat uang sekian. Tapi saya dengar ya ada gereja-gereja tertentu memang dapat uang. Ya, saya dapat infonya seperti itu. Kalau saya dulu nggak, kami seikhlasnya. Dan kami nggak jadikan itu pekerjaan. Itu sambilan ya. Itu sambilan doang. Tapi kalau yang misionaris turun-turun ke daerah ini memang pekerjaannya. Ya, pekerjaan. Contoh misal Risuli Lubis gitu. Risuli Lubis kan dia juga ada donatur dong. Ada bos-bos dia yang setiap bulan ngasih duit ke dia. Kalau dia bisa berhasil memurtadkan orang misalnya 10 bulan ini, mungkin dia punya donatur akan senang gitu, ngasih lagi duit kasih dia. Misalnya sebelumnya setiap bulan ngasih 20 juta, ditambahin, nah nih ya, karena kamu berhasil murtadkan sampai segitu banyak orang, saya tambah nih jadi 50 juta bulan nih. Risuli lebih senang dong gitu kan. Nanti dari bos yang lain juga ngasih ke dia. Itu yang sedang terjadi gitu. Jadi mereka tuh memang bergerak dengan sangat luar biasa terstruktur, sistematis, dan karena ada sponsor. Kalau nggak ada sponsor ini nggak jalan ini. Ini sebenarnya karena ada yang sponsori, sehingga bisa jalan. Ya ini yang kita coba tangkal. Ya benar-benar kerja capek ya ngurusi mereka. Dan ini bukan hanya satu kasus ya. Yang Nur Habibah ini bukan satu kasus. Ada lagi satu kasus di Sergei. Jadi ada namanya Ustadz Jul. Ya, Ustadz Jul itu sedang mencari ya perempuan yang diculik oleh Oten, ya diculik oleh Oten dan dinikahin secara Kristen dan dipaksa jadi Kristen. Tapi karena mungkin pindahnya agak jauh ya, ini pindahnya entah kemana ke luar provinsi ya, sehingga terkendala mencari perempuan ini karena informasinya sangat sedikit dan Ustadz Jul dan timnya juga terhambat ya biaya akomodasi karena kan nyari orang itu butuh akomodasi, butuh duit, butuh waktu, jadi agak susah. Ya, kita harap MUI Sumut juga maulah bergerak gitu. Kalau MUI Sumut kan mungkin budgetnya lebih besar sehingga bisa lebih gampang menemukan, apalagi jaringan mereka juga lebih lengkap, lebih kuat. Ya, jadi kita harapkan jangan ada lagi lah perempuan-perempuan yang jadi korban berikutnya dari misionaris ini, apalagi dengan cara rudal Salome ya. Kalau sampai pakai rudal-rudal ini kan nggak benar gitu. Dan nggak perlulah teman-teman OT ini bangga berhasil memurtadkan orang dengan cara merudal orang. Saya juga bingung gitu, apa yang mau dibanggakan dengan merudal orang lain, merudal perempuan gitu. Ya, jadi hati-hati nih bagi perempuan-perempuan ya, jangan sampai jadi kasus berikutnya. Jadi dari awal kalian harus tutup celah. Ya, dari awal pastikan jangan pacaran dengan yang beda iman. Jangan kalian mikir, udahlah bang, kan jalani aja dulu.
Ya mana tahu, kan bukan mau serius sih. Kan banyak perempuan ya, banyak anak-anak saya lihat sekarang gitu. Kalau saya jelasin tentang ini, mereka kadang bisa ngechat gitu. Ya kan pacaran aja, bukan untuk nikah. Kan cuman pacaran gitu. Ya, untuk masalah nikah itu kan masih panjang. Nanti aja lah baru dipikirin. Kebiasaan kita adalah suka kali gitu kan. Udah nanti aja tuh baru dipikirin masalah nikah. Yang penting sekarang jalani dulu. Ya jalani dulu ya. Cuman nanti masa depan akan jadi pusing kamu. Kedepannya akan jadi masalah. Jadi mending dari awal di-cut. Jangan buka celah. Ya, jangan sampai buka celah. Nanti kalau udah buka celah jadi masalah. Jangan sok-sok bilang, udah bang jalani aja dulu kan cuma pacaran, belum tentu nikah. Orang pacaran kan belum tentu nikah. Lah elah, orang tuh pacaran. Ya kalau kamu nggak cari nikah, kamu mau cari apa? Ya mending nggak usah pacaran lah. Mending lamaran aja gitu kan, langsung ta'aruf aja. Ngapain gitu? Kalau cuman pacaran, cuman untuk sekedar-sekedarnya, bukan mau nikah. Ya, itu aja sih nasihat dari saya. Jangan sampai kalian jadi korban berikutnya. Hati-hati gitu. Karena oten-oten ini mengincar gadis-gadis muslimah. Karena di pihak Kristen tuh ada persepsi gini, wanita muslimah tuh lebih enak dibandingkan wanita oten. Yang pertama, wanita muslimah kan diajari untuk patuh dengan suaminya. Ya, untuk patuh dan tunduk kepada suaminya. Jadi, orang-orang Kristen lihatnya perempuan muslim tuh lebih enak karena perempuannya lebih enggeh dan lebih patuh kepada suami. Mereka lebih suka karena dianggap didikan orang tuanya tuh bagus dibandingkan dengan gadis atau perempuan Kristen ya, wanita Kristen yang lebih barbar gitu, lebih mau ngatur-ngatur suaminya, lebih kasar ya. Apalagi kalau yang di Batak gitu. Kalau di Batak kan memang tradisinya perempuan tuh kuat ya, perempuan tuh betul-betul kayak ngontrol gitu. Jadi cowok-cowok Batak lebih suka cari-cari perempuan Melayu, perempuan Jawa gitu. Ya, itu yang terjadi gitu. Ya karena memang kalau yang perempuan Batak tuh keras-keras gitu. Mereka juga pusing gitu kan, keras ketemu keras nanti berantem. Jadi mending cari yang muslimah nanti dijadikan oten. Nah, kalau dijadikan oten kan udah cocok gitu. Ya jadi hati-hati nih buat teman-teman semua. Ya di akhir kata saya himbau sekali lagi ya, hati-hati, selalu jaga diri, jangan sampai jadi korban berikutnya. Ya mungkin itu aja dari saya. Dan jangan lupa ya disebarkan video ini biar yang lain juga tahu kalau berita dari channel-channel Kristen itu hoax. Paling penting disebarkan biar semua orang tahu ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.